Kalau kalau rantai emas bisa turun dari langit, makna dari langit kan dari sorga lah tentunya, ya. Ya. Nah, artinya uang makanan dari sorga aja bisa turun ke bumi, apalagi emas dari langit. Betul. Perkara Jadi kan mungkin. nggak dapat dipungkiri karomah itu. Cuman persoalannya, apakah riwayat itu benar mutasil riwayat sampai sahibul hikayat? Apa cerita yang tidak bersambung sanad? Iya. Itu doang. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan dibuat tertawa oleh Tengku Kori Muda ketika berdiskusi bersama kawan-kawannya, saudara sekalian, dan mereka membahas tentang nasab, saudara sekalian. Dan ternyata dari pembicaraan ini, saudara sekalian, mereka semua, terutama Tengku Kori, itu membenarkan daripada karomah-karomah para habaib ya, yang dianggap khurafat oleh Ki Haji Umuruddin dan kawan-kawan, saudara sekalian. Dan selengkapnya kita akan mengetahui bahwasanya mereka ini, saudara sekalian, itu bisa kita bilang mempunyai karomah. Tentunya dari definisi mereka masing-masing, saudara sekalian. Tentunya Tengku Kori Muda juga mempunyai karomah dalam hal ini, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Artinya bahwa satu-satunya sumber dalam Islam yang nggak bisa digugat adalah Al-Quran. Kalau hadis itu masih bisa digugat, kan gitu. Nah, Oke. mi'rajnya Nabi saja tidak pernah dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Iya, kalau Isra-nya ada. Pokoknya ada. Oke. Ya, maka ulama mengatakan yang tak percaya Isra itu kafir. Kalau tidak percaya Mi'raj itu fasik. Enggak. Entar dulu, jangan terlalu panjang. Entar dulu. Yang tidak percaya Mi'raj bi ghairi ilmin kufrun. Ya tetap kafir tanpa ilmu. Tapi kalau tidak percaya Mi'raj bi dalil, bi ilmihi, dengan ilmunya, fadallun mudillun. Ya kan? Ya. Oke, jelas. Jelas. Nah, terus masalah karomah tadi kaitannya gimana? Loh, karomah itu kan tidak masuk di akal, sama seperti Mi'raj. Kalau percaya dengan karomah, itu adalah bagian daripada agama. Tidak percaya karomah itu bagian daripada kemurtadan, kufrun. Tidak percaya karomah. Nah, coba yang di bawah, yang tahu karomah Habib bisa ditiping di bawah. Ya, karomah Habib itu, Bahas satu-satu. ya, dengarin, karomah, segala karomah Habib itu kan nggak ada yang masuk di akal. Memang karomah tidak bisa masuk akal. Kenapa ditimbangkan dengan akal? Ya kan bukan tempat timbangannya akal kadang masalah karomah. Sekarang ada Habib nurunin apa? Rantai emas misalkan. Ya kan? Betul. Nah, dari langit. Loh, apa yang menjadi kemustahilan? Itu mungkinat apa perkara yang mungkin, apa perkara yang mustahil? Perkara yang mungkin. Berarti kalau rantai emas bisa turun dari langit, makna dari langit kan dari sorga lah tentunya, ya. Ya. Nah, artinya uang makanan dari sorga aja bisa turun ke bumi, apalagi emas dari langit. Betul. Perkara Jadi mungkin. nggak dapat dipungkiri karomah itu. Cuman persoalannya, apakah riwayat itu benar mutasil riwayat sampai sahibul hikayat? Apa cerita yang tidak bersambung sanad? Iya. Itu doang. Jadi kita mempercayai karomat yang mana sanad riwayatnya mutasil. Hasil. Kalau Kayak sanad ini. riwayatnya tidak mutasil, itu kita bisa mengklaim bahwa itu adalah khurafat. Iya, berarti harus diverifikasi. Verifikasi dulu kebenarannya secara sanad, gitu loh. Kalau tidak klarifikasi, ini bahaya nih. Nanti saya bilang. Kalau nanti misalkan Bang, saya bilang, kan? ceritanya misalkan ada gini, Gitu. sebentar, ya kan? Abu Bakar bin Salim begitu lahir dari perut maknya sampai dia meninggal dunia, itu libur malaikat pencatat kebaikan dan keburukan, ya kan? Ya. Nah, kita verifikasi
Apakah ini benar pengakuan kolaknya Abu Bakar bin Salim kalau dia berkata dari mana dia tahu sementara dia masih kecil? Nah, dari mana dia bisa makrifat? Itu harus ada data yang kuat. Apa dasar dia diangkat wali sementara dia masih bayi? Kaidahnya dari mana? Gitu loh. Itu kalau Nabi itu sebelum Sebentar, saya panjangkan dulu biar jelas. Nah, kalau tidak ada kaidah yang memperkuat, berarti itu dusta, cerita dusta yang mana Abu Bakar bin Salim tidak pernah mengalami hal itu, orang lain yang ngagul-ngagul. Jadi jangan menyalahkan Abu Bakar bin Salim. salah kan yang ngarang berarti. Yang sengarang, cerita sumbernya yang kemudian sumber itu ditulis oleh seorang Habib dalam kitabnya. Maka sebuah cerita karomat yang ditulis dalam sebuah kitab itu bukan memverifikasi kebenaran, tetapi memberi peluang bagi para pembaca agar pembaca mencari informasi apakah cerita ini benar atau tidak. Betul itu. Cuma kalau dahulu menulis hadis ini maudhu'. nanya malaikat susah Tengku. Gimana saya mau nanya malaikat? Malaikat, betulkah Anda berhenti mencatat dari kecil sampai wafatnya? Susah juga saya. Nggak susah. Mencari Kalau kebenaran, Tengku boleh bertanya, Tengku. Tengku. Nggak susah. Nggak susah. Saya Ada bertanya wali boleh. Indonesia. Sebentar, Ami. Ada wali Indonesia yang mampu bicara sama malaikat. Mama Gupro itu. Bukan Mama Gupron. Namanya. Kiai Hasan Genggong. Ya, Kan gimana tuh riwayat ceritanya? Kiai Hasan Genggong mampu mencium keturunan Nabi dari baunya, karomahnya tuh, dan mampu berkomunikasi dengan malaikat maut. Katanya, kenapa kalian percaya dengan Kiai Hasan Genggong? Sementara ya ada lagi kisah cerita nih, cucunya Mbah Khalil Bangkalan dimimpiin oleh seorang perempuan berjima sama dia, katanya nih, benar apa enggak wallahu alam. Mimpi cucunya itu masuk dalam mimpi seorang perempuan, terjadi jima. Wa ba'da dzalik hamil tuh perempuan. Ini bagaimana? Anak yang hamil itu lahir sampai sekarang katanya masih hidup. Bagaimana menghukumi anak itu? Anak halal apa anak haram? Bingung kan? Yang gitu-gitu saya anggap halu saja, Guru. Hah? Oke, ini saya mencerita kasus nyata ini. Kasus nyata. Nanti baru Tengku tolong jawab ya. Kalau misalnya ada seorang yang lompat dari gunung, misalnya jubahnya juga nggak kotor, itu apa karama atau keistiraj? Ya tergantung, kalau yang lompat tuh orang alim ya karomah. Kalau yang lompat itu model Imaduddin ya istijrat. Oke, makasih. Karena begini, saya terbuka ya. Saya di Ambon, ketika seorang menghina saya yakin saya tidak mungkin, saya tidak bersalah, saya buktikan begini. Saya pernah lompat, jubah saya gak kotor, saya gak mati. Tapi saya yakin itu bukan karomah. Bisa saja emosi, bisa saya dilindungi oleh Allah SWT, bukan dari saya. Ya itu maunah kali, itu mah. Kalau bisa terbang gimana, Bib? Nah, coba kalau nggak bisa percaya saya terbang, masih hidup. Orang Ada bisa ada yang terbang itu nggak heran. Heran, burung juga terbang, lalat terbang. Dah heran saya. Banyak Nggak heran, Allah jakat yang tingkir terbang. bisa terbang. burung bisa terbang, Iya. lalat bisa terbang. Apa yang menjadi pusing orang bisa terbang? Kami ini jadi burung. Kalau Nyamuk yang bisa terbang, itu berarti nyamuk iman, itu- nah itu baru. Kita mau ke langit, benar. Gimana? Apa yang mau ke langit kalau nggak ditahan bapaknya? Apa? Terbangnya sampai mau ke langit kalau nggak ditahan. Ngomong yang benar bang, ngomongnya jangan kayak orang malas. Kalau malas jangan ngomong deh, yang terang di sini, bentrok suara. Deketin volume bang. Kita kalau teriak-teriak salah. Kagak, kalau teriak menghina salah lah bang. Ayo coba. Enggak ngomong. Yang benar coba. Satu, Ini dua, tesisnya tiga. udah sampai mana nih Pak Kori? Tadi kamu nanyanya apa? Kok lagi berubah pertanyaan? Gue bingung. Ya, Jadi tadi pertanyaan belum tendensius. Coba yang pintar, ayo yang pintar gue ajarin pintar nih. Cara berpikir. Iya, Ya, ayo.
Ayo. Satu lagi pertanyaan Kiai, masih orang banyak masih hidup. Di Maluku pernah ada orang yang jalan di atas air. Itu karomah atau bukan? Air laut. Oh itu. Begini Ami. Saya pernah lihat ular jalan di atas air, bebek di atas air. Tapi ada orang yang Kuda aja bisa jalan di atas air. Tapi tidak terus satu kali aja. Waktu terbalik dia begini, berjalan. begini Ami, dengerin dulu dah. Nah, ya. Karomah itu diberikan kepada orang yang saleh, yang takwa. Itu karomah. Kalau yang bukan orang yang takwa itu berkemungkinan ada Halu. bisa maunah, bisa istidrat. Kalau istidrat orang kafir Tengku. orang kafir, orang ingkar agama, dukun, itu istidrat. Tuh loh. Ya kita harus tanya dulu, harus cari tahu dulu yang jalan di atas air itu siapa. Imam usia dari 18 tahun hingga meninggal jadi imam di masjid. Siapa? Imam, nggak perlu dibilang nama kan dilarang. Ada Habib Ali mengatakan jangan disebut namanya nanti jadi halo lah. Kalau dia Jadi orang saleh berarti karomah. saleh dia. Dia orang karomah berarti. Ya, ini Salah satu karomat ini saya kan yang nggak dimiliki orang, Bang. Saya mau kasih tahu, saya biarin, saya kasih tahu karomat saya. Ya, saya itu kalau pingin sesuatu mata doang melihat jadi udah selesai. Misalkan saya pingin rumah. Nanya yang lain boleh kan nih? Yang kaitan dengan karomah. mau nanya tesis tuh tuh Mardani mau nanya tesis yakin. Ayo, Dani, ayo Bang. Mau nanya apa? Tesisnya udah sampai mana nih? Tuh kan, saya tuh karomah tuh bisa baca pikiran, padahal gak lihat muka. Asaf. Oke, lanjut. Lagi dicetak Mas, udah. Terus ada apa dengan tesis? Antitesis. Oh, jadi belum jadi nggak diperjualbelikan gitu. Diperjualbelikan. Nggak gratis. 100.001 kalau mau beli. Itu belinya udah di atas di 70 Gramedia. orang tuh. Belinya disayang kemarin dia. Ngapain nguntungin Gramedia? Lah, nggak gitu juga kok Pak Tengku. Kalau di Gramedia kan nanti kalau dicetaknya berulang-ulang kan alhamdulillah banyak. Ya kalau di Gramedia kan nguntungin Gramedia, Bang. Gimana tak kok mau di Gramedia atau enggak mah Bang? Ya nggak apa-apa sih. Nah kan biasanya. Itu ada saran kalau sampai banyak peminatnya gitu maksudnya. antitesisnya keluar tolong ditandatangani basah ya, dengan tinta basah. Udah kembali ke laptop aja Bang, mau dibahas apa nih? Iya Bang. Lanjut karomahnya belum Gramedia tuntas. atau enggak, Maduh. Ya udah kalau Masalah aja kalau mau gampang. ada. Lanjut telepon. Beli enggak? Ini Tengku, pikirannya Bang Mardani mau beli enggak nih bukunya? Khalil itu Nah, kan belum jadi katanya. karomah itu tuh. Ya dalam Gimana? satu Pak Khalil berarti Assalamualaikum. punya banyak karomah ya. Dalam satu riwayatnya, dalam satu ceritanya katanya Mbak Khalil bisa ngeliat Mekah di arah kiblat masjidnya. Ya terus? Nah itu salah satu karomah, bener tuh. Nah sekarang yang cerita tuh siapa? Dari guru saya Tengku. Ya terus guru kamu dapat infonya dari mana? Dapat ilmunya dari alumni Tebu Irang. Itu Siapa yang alumni itu namanya? ada guru saya Tengku. Iya harus kita verifikasi dulu orangnya, isi kok enggak gitu loh. Kalau yang misalkan dapat sanadnya dari guru kamu pendusta enggak? Tukang Enggak. bohong enggak? Guru saya Hafiz Quran. Iya, hafiz Quran kan belum tentu baik. Orang hafiz Quran. Alirannya Nahdlatul Ulama Tengku. Hah? Ikut madhab ini Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Masih Memang ada Imam Syekh Muhammad Hashim Asy'ari itu mujtahid. Kok ngikut mazhab Syekh? maksudnya ikut mazhab Imam Syafi'i, belajarnya Kiai Mas juga nyambung ke akidah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ki Imat itu juga bermazhab. Ya Imam beda lagi Bang. Beda gimana? Beda-beda. Mana?
Imat itu. Dia mah orang ya bener lah. Kalau si Imat itu kan yang menyadarkan dari itu. Ya Imat karamanya apa? Karamanya itu tukang dawer. Karomah beliau itu ngarang kitab. Ada yang ngambil dari Google juga. Mana kitabnya? Saya juga mau beli. Apakah karang kitab lalu duplik karangan orang lain ya? Enggak, sebentar dulu Ami, biar saya konfirmasi Lanjut dulu. Karama, lanjut tadi yang tadi Cibiring itu. Saya mau bicara soal karomah, boleh? Boleh, sebentar satu dulu Bang. Karomah. Yang tadi yang Cibiring lanjut supaya kita bisa ini. Apa ini? Bang Ilham, lanjut Bang Ilham. Iya, jadi ke rumah Airil katanya pernah ngelihat Ka'bah itu dari tembok. Itu ada tembok bolong itu langsung menuju Ka'bah. Itu karomah apa bagaimana? Ya intinya ketika riwayat itu mutasil riwayatnya sikoh terpercaya yang menceritakannya ya kan, berarti karomah kan. Syekhuna Khalil Bangkalan ulama ahli ilmu orang saleh ya, berarti ya karomah itu mah nggak bisa dibantah, itu karomah. Kalau Teku itu nggak ribet sama karomah, asal orangnya jelas, soleh, alim, terus sumbernya jelas sudah. Ya, karomah itu tidak harus menunjukkan dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan. Gimana dong? Kalau misal lanjut yang lain mencari Kalau uang misalnya. Tengku Kori punya karomah ya. Saya kasih tahu nih karomah beliau. Karomah Tengku Kori itu membuat antitesis itu karomah. Itu karomah betul. Itu juga termasuk karomah. Istiqomah di dalam beribadah itu juga karomah. Karomah Tengku Kori juga bisa membedakan mana salah dan mana benar, langsung bertobat, bukan seperti Imat. Nah, Dan saya pernah dapat cerita, dapat ilmu dari satu orang. Dia mengatakan bahwa karomah itu tidak harus menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh. Karena hal-hal yang aneh-aneh itu juga bisa dilakukan sama syaitan. Karomah itu misalkan seseorang yang karomah didatangi seseorang yang orang itu tadinya ahli maksiat jadi ahli taat, itu termasuk orang karomah. emang Berarti Tengku Kori karomahnya banyak. Bisa Kalau berjalan itu di atas tidak. air, bisa terbang di udara, kebal dan lain sebagainya. Itu tidak, ya itu mungkin salah satu di antara karomah seseorang, tapi itu bukan artinya mutlak seperti itu. Kalau Karomah orang yang jelas itu orang yang istiqomah di dalam melakukan ibadah itu termasuk karomah. istiqomah bang, bukan Ini istiqamah. karomah beliau ini. Tengku Kori dapat karomah istiqomah. Ya, Istiqomah, tentu Bang, insya bukan Allah termasuk orang yang istiqamah. karomah. Kalian semua insya Allah termasuk orang yang karomah. Ini. Amin. Iya. Dia pengennya Tidak karomah perlu bisa dipertengkarkan lah, terbang. karomah itu tidak perlu dipertengkarkan. Nah, saya pengen dapat karomah bisa sofa terbang, pada air bisa kader, merubah ambil yang baik-baik tanah aja dari jadi kita emas. semua. Tinggalkan Pengennya. yang jelek-jelek. Oke, sekarang kita kembali ke Tengku supaya Tengku yang ceritakan. Lanjut, guru. Tanggapannya aku Ya intinya Bang, Kalah kayak Bangkalan itu. karomah itu ya diberikan oleh Allah kepada orang saleh, dan karomah itu ya yang dimaksud karomah itu yang khawarikul adat.